Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai analisis regresi berganda. Kelompok kami terdiri dari Devi Fathatus Salafiyah, M. Abizal Al-Ghifari, saya sendiri Afif Nala Masrurin, Hanif Nur Kolbiati, dan Melani Yustiana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yakni arti dan model regresi berganda. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai regresi sederhana, di mana merupakan metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Jadi hanya ada dua variabel. Misalnya dalam kasus konsumsi pendapatan, kita asumsikan bahwa hanya variabel pendapatan, di sini kita umpamakan X, yang mempengaruhi variabel konsumsi Y. Namun pada kenyataannya teori ekonomi tidak sesederhana itu. Misalnya tidak hanya pendapatan yang mempengaruhi konsumsi, ada juga variabel-variabel lain yang mempengaruhi, misalnya kekayaan, lalu ada jumlah keluarga, ada lagi juga status sosial yang mempengaruhi. Oleh karena itu kita harus memperluas model regresi dari hanya dua variabel menjadi model regresi lebih dari dua variabel. Untuk itu kita akan mempelajari model regresi berganda, yaitu suatu model di mana variabel tak bebas tergantung pada dua variabel atau lebih. Jadi bisa dua variabel atau lebih yang mempengaruhi variabel tak bebas. Jadi variabel bebasnya itu ada dua atau lebih. Model regresi berganda yang paling sederhana adalah model regresi tiga variabel, yang mana terdiri dari satu variabel tak bebas dan dua variabel bebas. Jadi satu tak bebas dan dua variabel bebas. Untuk cara penulisan persamaan regresi linier berganda itu ada beberapa cara. Untuk yang saya tuliskan ini ada satu cara. Untuk populasi, Y besar I sama dengan B besar I plus B besar 2 X besar 2I, B besar plus B besar 3 X 3I, dan seterusnya ditambah sampai B besar X besar KI plus epsilon I. Untuk sampel ini Y besar I sama dengan B1 plus B2X2I plus B3X3I, dan seterusnya sampai BX X besar KI plus epsilon I. Persamaan di atas terdiri dari satu variabel tak bebas Y dan K-1 variabel bebas X. Untuk selanjutnya, regresi populasi dan sampel untuk mode regresi dengan tiga variabel. Di sini berarti K-nya itu sama dengan 3, yaitu terdiri dari satu variabel tak bebas Y besar I dan dua variabel, di mana dua variabel tak bebasnya itu X besar 2 dan X besar 3, yang mana dapat ditulis sebagai berikut. Ini dapat dilihat untuk yang populasi itu Y besar I sama dengan B besar I plus B besar 2 X besar 2I plus B besar 3 X besar 3I plus epsilon I. Untuk yang sampel itu dan seterusnya, untuk Y topi I sama dengan B1 plus B2 X besar 2I plus B3 X besar 3I. Untuk EI itu sama dengan YI dikurangi YI topi. Itu merupakan pendugaan kesalahan pengganggu. Untuk yang selanjutnya kita membahas mengenai notasi oleh GU. Notasi ini digunakan untuk memudahkan dalam menjelaskan pengertian masing-masing koefisien regresi parsial. Untuk yang populasi, jika dibandingkan dengan notasi yang tadi, itu bedanya terletak ada angka-angka yang lebih banyak. Misalnya untuk populasi ada Y besar I itu ada B1.23 plus B12.3 X 2I dan seterusnya, itu tambahannya cuma ada notasi, ada angka-angkanya di
yang mengikuti variabel dan koefisien. Untuk keterangannya, angka-angka yang tercantum merupakan indeks atau subskrip. Untuk setiap variabel tercantum 2 indeks. Untuk variabel itu bisa dilihat X2i, ada X3i. Indeks pertama menunjukkan jenis variabel. Untuk indeks yang kedua menunjukkan nilai observasi yang berasal dari satu variabel tertentu. Untuk yang selanjutnya, pada setiap koefisien tercantum 3 angka indeks. Itu bisa dilihat B besar ada 1.23, B.123 itu ada 3 angka. Angka yang di sebelah kiri titik disebut indeks utama. Untuk angka di sebelah kanan titik itu disebut indeks sekunder. Demikian untuk penjelasan mengenai materi pertama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.